Mikirin apa sih ya? Aldo, gak apa-apa kok. BTW, Dok, katanya Manda ngampus di Korea ya sekarang? Oh, Manda ikut program Kampus Merdeka sih ya, namanya IISMA. Buat tahu lebih lanjut, cek video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Najmi Saya Desvia. dari bidang 5 Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Unsur tahun 2022. Jadi, pada siang hari ini di acara Just One Time atau JOT, kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi akan membahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu program MBKM untuk mahasiswa program internasional. Jadi di sini kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau Bapak Yuda Aryo Sudibyo, SMSC AK PhD, dan beliau Bapak Dr. Andreas Agung, Praptapa MBA AK. Selamat siang Pak Yuda dan Pak Agung, bagaimana kesehatannya? Ya. Jadi sebelum kita mulai ke topik pembahasan, mungkin saya akan bertanya sedikit terkait kesibukan Pak Yuda dan Pak Agung. Selain mengajar itu ngapain Pak? Wah, kalau saya karena saya ada di struktural, berarti pekerjaan kaitannya dengan struktural. Kemudian Pak Agung? Kesibukannya golf, sepedaan, usaha, ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda dan Pak Agung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara JOT pada kali ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit Pak mengenai JOT, yaitu merupakan salah satu program insidental dari bidang 5 Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, di mana JOT ini membahas tentang hot issue yang ada di sekitar FEB Unsur, gitu Pak. Dan pada JOT kali ini kita akan membahas mengenai program MBKM, di mana khususnya untuk mahasiswa program studi akuntansi internasional. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih lanjut, mungkin saya ingin bertanya terkait MBKM itu sendiri seperti apa gitu. Oke, kalau MBKM saya kira semua udah paham juga, itu program dari kementerian, terobosan, dan juga tujuannya sebenarnya supaya adik-adik mendapatkan pengalaman di luar kelas. Sebenarnya intinya seperti itu. Ya, mungkin Pak Agung ingin menambahkan. Ya, MBKM itu suatu program ya, yang memang didesain supaya mahasiswa itu memahami sesuatu tidak hanya di bangku kuliah, tapi di tempat bekerja. Karena kalau di tempat kerja, dia itu kecuali mendapatkan skill, knowledge, dia ada feeling, ada responsibility yang itu akan lebih masuk ke darah. Gitu. Ini program yang sebenarnya sangat umum di perguruan universitas maju di dunia, ya. Dan kita adapt sekarang, dan menurut saya sih ini program bagus sekali. Kalau untuk bentuk kegiatannya itu apa aja ya Pak? Apakah hanya 1 atau 2 program saja? Kita ada 8 skema, ada magang, ada pertukaran pelajar, ada program kemanusiaan, kemudian juga mengajar, kemudian juga proyek kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi program kegiatan MBKM itu banyak ya Pak yang bisa diikuti mahasiswa khususnya gitu. Tadi kan sudah disebutkan banyak itu ya Pak, seperti magang dan sebagainya. Dari sekian banyak kegiatan tersebut itu untuk mahasiswa yang internasional, apakah boleh mengikuti semua program yang telah disebutkan tadi atau hanya beberapa program saja gitu Pak? Ya, kalau kita kebijakannya belum semua program itu tidak hanya anak-anak internasional ya, anak-anak yang ikut di kelas reguler itu juga kita rekomen beberapa. Kita tidak pernah membatasi sebenarnya ya, karena itu juga program kementerian. Cuman kita merekomen. Kenapa kita rekomen? Supaya adik-adik ini juga di luar kampusnya itu terarah. Sebenarnya kita dalam konteks seperti itu. Yang udah jalan secara rutin itu kalau di kita itu kan magang, kemudian pertukaran pelajar, proyek atau studi independen,
Oke, kemudian juga proyek kemanusiaan, mengajar ya. Untuk adik-adik internas ini juga beberapa ikut di situ. Itu yang umum diikuti dan juga menarik bagi mahasiswa. Oke, untuk pertukaran pelajar itu boleh dijelaskan lebih detail Pak, programnya seperti apa? Pertukaran pelajar ini sebenarnya jauh sebelum ada MBKM, program internas ini ya, nanti Pak Agung bisa lebih mendetailkan, itu sudah ber-MBKM sebenarnya gitu. Kenapa? Karena salah satu strategi kita kan memang salah satunya itu adalah pertukaran pelajar, exchange maupun double degree. Kan sebenarnya bagaimana adik-adik keluar dari kelas mendapatkan experience dengan metode pengajaran yang berbeda, kultur yang berbeda, dan banyak hal mereka dapatkan. Nah, kalau anak internas terus terang pertukarannya juga kita spesifik pada mitra kita yang ada di luar negeri. Kita kan sudah lama deh. Ya, kita tuh sejak tahun 2003 itu kita belum ada isu MBKM, kita udah melakukan. Dan kita kan sudah dengan berbagai universitas di luar negeri ya. Pesertanya juga mungkin udah ratusan dari kita. Jadi memang dalam case ini kita itu memang lebih duluan gitu. Jadi bukan isu baru sebetulnya kalau di program internasional tentang pertukaran pelajar, double degree, magang di luar negeri, itu bukan isu baru sebetulnya. Ya. Ya, untuk sejauh ini mungkin langkah apa yang sudah fakultas ambil untuk mensosialisasikan program MBKM ini untuk khususnya mahasiswa internasional Pak, mengenai masih banyak mahasiswa yang belum aware atau mengetahui tentang program ini. Sebenarnya kalau kita di fakultas itu punya tim namanya tim MBKM. Mereka tim task force. Mereka kerjanya juga tidak khusus untuk internas saja atau reguler saja, tapi semua aktivitas MBKM itu ada di mereka. Nah, khusus untuk internas itu memang ada beberapa rekomendasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kita juga selalu sosialisasi tiap semester dan juga ada program yang hanya ada setahun sekali juga dari kementerian. Nah, itu contohnya misalkan ISMA ya. Itu adalah pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang dibiayai full oleh pemerintah. Nah, itu juga kita selalu promosi itu, program internas, kerjasama juga dengan AIRO ya, yang ada di universitas, itu selalu kita sounding. Bahkan termasuk beberapa program yang di-create secara mandiri oleh Unsud ya. Contohnya yang terakhir kemarin tuh ada tawaran magang di KJRI di luar negeri. Nah, itu juga langsung FEB menangkap peluang itu dan Pak Agung mengeksekusi itu. Itu beberapa, jadi continuous sosialisasinya. Mungkin Pak Agung mau menambahkan? Ya, jadi pasti ya, yang pertama kali mahasiswa baru. Itu mahasiswa baru, itu langsung kita jelaskan opportunity apa yang akan berkaitan sama double degree maupun exchange maupun sesuatu yang kaitannya dengan internasionalisasi. Itu ada di mahasiswa baru. Kemudian kita juga set strategi ya, beberapa dosen yang memahami tentang internasionalisasi ini mengajar di semester 1. Nah, supaya apa? Sejak semester 1 itu mereka udah immerse ya, udah memasukkan nilai-nilai internasionalisasi ke mahasiswa baru. Nah, Anda mungkin tahu lah ya, beberapa mahasiswa, beberapa dosen yang berkaitan sama internasionalisasi itu mengajar di pengantar bisnis misalkan. Nah, karena sambil itu ya, sambil mereka mengajar, mereka bisa memberikan ya katakanlah nilai-nilai, kemudian menuntun strategi, memberikan motivasi supaya mahasiswa itu mempunyai motivasi besar untuk go internasional ya. Baik, saya izin bertanya Pak, untuk program reguler dan internasional itu apakah ada perbedaan atau persamaan dalam program MBKM ini sendiri Pak? Sebenarnya sih kalau program MBKM kan tidak mensyaratkan spesifik, itu apakah itu kelas reguler atau internas ya.
Cuman dalam case FEB namanya program Internas memang didesain mahasiswa itu outputnya punya kompetensi internasional ya kan. Nah, sehingga kami juga mendorong merekomendasi beberapa program unggulan yang itu bisa meningkatkan kualitas internasionalisasi. Itu contohnya ya. Jadi ada program-program yang memang itu akan bisa menambah ability, kompetensi dari adik-adik. Itu bisa tetap kita ngarahkan. Tapi untuk konversi nilai gitu Pak, apakah sama juga? Kalau konversi nilai kan standar kita sama semua, ya nggak ada perbedaan. Ya. Misalkan diakui 20 SKS, ya kan, bahkan mahasiswa punya hak sampai 60 SKS, kayak gitu juga kita perlakuan sama. Hanya saja kita ngambil kebijakan mahasiswa, kita rekomendasi jangan ngambil 60 SKS semua di luar. Cukup 1-2 semester saja dia di luar. Nanti nggak lulus-lulus. Dia di luar terus, kapan lulusnya? Ya kan? Itu contoh-contoh aja. Kita nggak letterlux juga menginterpretasikan hal semacam itu. Mungkin buat terakhir, mungkin ada pesan buat mahasiswa, khususnya mahasiswa internasional yang ingin mengikuti MBKM, Pak. Mungkin dari Pak Yuda maupun Pak Agung, kami persilahkan. Oke, kalau saya begini ya. Jadi sekarang itu sudah memang masa Indonesia go global. Unsur go global. Mahasiswa juga. Karena sebagai informasi, akreditasi zaman sekarang ya, akreditasi zaman sekarang itu yang bisa mendapatkan nilai tinggi apabila ada daya saing internasionalnya. Sehingga kami fakultas kita mencanangkan bahwa namanya internasionalisasi itu tidak hanya di level dosen, tetapi juga di level mahasiswa. Jadi mahasiswa berprestasi dan mempunyai daya saing internasional itu sangat penting. Jadi mari mahasiswa sekarang ya sudah mulai berpikir, sudah mulai cari informasi di mana saya bisa compete di tingkat internasional. Ya, jadi jangan bermain, kita aim high istilahnya ya. Kalau punya cita-cita itu setinggi mungkin. Ya, jadi ini mari para mahasiswa, kami fakultas siap mendukung ya, tentunya dengan ya terutama dukungan skill ya, dukungan network itu yang akan kami susun, yang kami akan berikan. Nah, nanti mari kita mulai go global. Mulai semester ini juga nanti saya akan mulai merekrut mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang levelnya internasional untuk bergabung dalam organisasi-organisasi yang kelas dunia gitu. Nah, itu nanti kalau sudah seperti itu Anda akan terbawa. Dan kalau kita udah terbawa dan kita lakukan itu, nah, kita kan jadi nggak ketinggalan dari universitas besar. Saya menempatkan mahasiswa saya selalu itu setara dengan universitas besar, bukan universitas acak-acak. Ya, go global mahasiswa. Ya. Mungkin dari Pak Yuda mau menambah. Ya, kalau saya sih pesan untuk adik-adik itu yang pertama adalah harus berani terima tantangan, challenge. Itu satu. Kenapa? Untuk internasionalisasi dia butuh beberapa macam, salah satunya adalah mental, keberanian, ya kan, itu dulu. Terus terima tantangan, kemudian juga dia harus jeli melihat opportunity, ya kan. Program internasional sudah menyediakan banyak hal supaya adik-adik ini bisa berinternasionalisasi. Nah, ini juga harus dioptimalkan, ya kan. Dan ini juga ke depan kita akan buka jauh lebih banyak opportunity untuk adik-adik juga. Nah, ini harus dioptimalkan. Itu aja. Ya, mungkin sebelum kita menutup acara JOT ini, saya akan menarik kesimpulannya Pak. Berdasarkan tadi apa yang telah disampaikan, itu MBKM itu sendiri merupakan salah satu program gitu Pak, yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan buat supaya mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang lebih di luar program studi yang ia jalani di suatu universitas gitu ya, dan juga biar lebih mahasiswa itu mempunyai bekal di pekerjaan nanti.
Dan untuk program-program yang tadi telah disebutkan itu banyak ya Pak, ada magang, program pertukaran belajar, bidang wirausaha, riset dan sebagainya. Dan untuk semua program tersebut itu tidak ada bedanya ya Pak di Universitas Jenderal Sudirman sendiri. Ya mungkin itu teman-teman penjelasan terkait program MBKM yang telah disampaikan oleh Pak Yuda dan Pak Agung. Harapannya setelah adanya JOT kali ini akan menambah wawasan teman-teman terkait MBKM ini, dan kalian jangan ragu-ragu untuk dapat mengikuti program MBKM ini karena akan mendapatkan benefit yang sangat bermanfaat. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda dan Pak Agung telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai program MBKM ini. Baik, saya Najmi Dan saya Desvia, selaku moderator dari JOT kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendaftar program MBKM tahun ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.